Ya, perkenalkan nama saya Aldo Setiawan Nababan. Saya berasal dari Aipa Mingke, lebih tepatnya lagi di Dusun Tapian Nauli, Desa Adiantoro. Nah, saya anak pertama dari 4 bersaudara dan saya hidup di tengah-tengah keluarga yang sederhana. Puji Tuhan, orang tua saya masih ada dua-duanya, ayah dan ibu saya masih ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Nah, saya lahir di Tapian Nauli 12 Mei 2001. Adapun pekerjaan orang tua saya sehari-hari yaitu petani, saudara. Saya ingin menceritakan kesaksian hidup saya dan saya mau bilang kepada kita semua, saya bersyukur saya dilahirkan dari keluarga yang sederhana dan saya mensyukuri itu semua. Karena apa? Karena saya melihat betapa besarnya pengorbanan keluarga, pengorbanan orang tua saya terhadap saya. Nah, saudara, saat ini saya di kampus Syapin. Saya dipanggil Tuhan di kampus Syapin berusia 18 tahun. Nah, saya akan menceritakan bagaimana saya bisa dipanggil Tuhan ke tempat ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, saya dipanggil Tuhan ketika saya lulus dari SMA. Itu saya berusia 18 tahun. Nah, sebelum saya lulus SMA, sebenarnya saya tidak ada niat untuk sekolah hamba Tuhan atau melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah Alkitab seperti itu. Nah, dalam pikiran saya waktu itu, kalau saya lulus SD, saya melanjut ke SMP. Kalau saya lulus SMP, saya melanjut ke SMA. Dan saya lulus SMA, saya akan bekerja. Sama sekali tidak ada niat untuk lanjut kuliah seperti itu. Karena apa? Karena saya melihat keadaan keluarga saya yang hidup di tengah-tengah kesederhanaan. Nah, namun ketika saya waktu itu belajar di kelas, kalau nggak salah, saya itu waktu kelas 3 SMA, waktu itu kami belajar agama. Nah, kami kurang lebih ada 10 orang murid yang diajar. Nah, waktu itu saya membaca satu ayat firman Tuhan dan guru saya bilang, "Aldo, tolong kamu bacakan ayat ini." Dan anak-anak atau teman-teman saya mendengar saya bacakan. Nah, guru saya, setelah saya selesai membaca ayat firman tersebut, guru saya bilang spontan seperti ini, "Aldo, kamu cocok jadi hamba Tuhan. Aldo, kamu cocok jadi pendeta." Nah, saya gimana? Saya pertama, mungkin ibu itu hanya ngomong supaya saya mau jadi pendeta. Tapi pada waktu itu, saudara, terus terang, saya tidak ada niat untuk mau jadi sekolah hamba Tuhan. Nah, selain guru saya, bahkan tetangga saya juga bilang, "Kamu cocok jadi hamba Tuhan. Kamu cocok jadi hamba Tuhan." Jujur, saudara, dulu saya ingin menjadi pemain sepak bola yang terkenal, pemain sepak bola yang ingin masuk TV lalu dilihat banyak orang. Nah, itu dulu cita-cita saya. Tetapi seiring berjalannya waktu, ternyata kedua orang tua saya tidak setuju kalau saya ingin menjadi pemain sepak bola. Tidak setuju. Dan ketika saya di kelas 3 SMA, saya lulus ujian nasional dan saya merenung, mau kemanakah saya setelah saya lulus SMA. Nah, saudara, saya langsung buat keputusan ketika saya lulus SMA, saya ingin masuk Syapin. Nah, saya kenal kampus Syapin itu dari gembala saya dan dari anak-anak Syapin. Waktu itu ada pelayanan mission trip datang ke gereja kami, gereja penyebaran Injil. Nah, mereka saya lihat begitu antusias melayani Tuhan, begitu luar biasa. Nah, ketika saya melihat
anak-anak Syapin datang pelayanan ke gereja kami, dan saya melihat ada sesuatu hal yang menarik, hal yang luar biasa dari mereka. Nah, dikala itu saya merasa seperti memiliki semangat untuk masuk sekolah Alkitab. Nah, saudara, ketika saya lulus SMA, saya bilang sama orang tua saya, Pak, saya ingin lulus SMA, saya ingin melanjut sekolah Alkitab di kampus Syapin. Nah, saya langsung bilang kepada kedua orang tua saya. Nah, pertama-tama saya melihat reaksi orang tua saya begitu sangat senang. Orang tua saya sangat senang kalau saya masuk sekolah Alkitab. Tapi saudara, di tengah-tengah kesenangan kedua orang tua saya merasa agak sedih. Kenapa? Yang pertama, karena dalam pikiran saya kalau saya sekolah Alkitab di Majalengka, itu otomatis saya meninggalkan orang tua saya. Jujur saudara, dari kecil sampai saya lulus SMA, saya di depan orang tua saya. Saya dididik oleh orang tua saya. Nah, ketika orang tua saya mengizinkan saya untuk sekolah Alkitab, saya agak merasa sedih. Karena dimana saya akan meninggalkan kedua orang tua saya. Meninggalkan kedua orang tua saya harus jauh dari hadapan mereka. Saya tidak bisa lagi berkomunikasi secara langsung bersama mereka. Nah, itu hal yang pertama membuat saya merasa sedih. Hal yang kedua saudara yang membuat saya merasa sedih, yaitu ada perkataan dari keluarga saya, yang dimana perkataan itu kata-kata yang kurang membangun hidup saya. Keluarga saya bilang begini, itu dari abangnya bapak saya bilang seperti ini. Waktu saya teleponan, saya manggil Pak Tua, setelah saya lulus SMA saya akan lanjut sekolah Alkitab di Syapin Majalengka. Nah, Pak Tua saya tidak setuju saudara kalau saya ingin melanjutkan sekolah Alkitab. Pak Tua saya tidak setuju. Terus dia bilang seperti ini, kau mau sekolah Alkitab, dari mana uang bapakmu untuk menyekolahkanmu? Nah, di situ saya agak patah semangat saudara. Agak patah semangat ketika mendengarkan perkataan hal yang kurang membangun tersebut. Nah, di situ hati saya merasa tersentuh, dan saya terus terang sedih ketika Pak Tua saya bilang seperti itu. Dari mana uang sekolah, dari mana orang tuamu membiayai kau untuk kau melanjut sekolah Alkitab? Nah saudara, ketika Pak Tua saya bilang seperti itu sama saya ingin terus putuskan untuk saya harus masuk sekolah Alkitab. Nah saudara, seiring berjalannya waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, saya bekerja di tempat Pak Tua saya tadi. Dia telepon saya, dia panggil saya ke rumahnya untuk saya bekerja. Nah, saya melakukan pekerjaan dengan semampu saya, dengan sekuat tenaga saya. Nah, ketika saya bekerja di tempat Pak Tua saya tersebut menawarkan saya untuk mau masuk jadi tentara. Dia bilang seperti ini, tidak usahlah kau sekolah Alkitab, karena menjadi hamba Tuhan itu tidak ada gajinya, seperti itu. Dan Pak Tua saya tawarkan saya untuk masuk tentara. Saya langsung bilang, Pak Tua, saya nggak mau masuk tentara, saya ingin sekolah Alkitab. Apapun ceritanya, saya ingin sekolah Alkitab. Nah, Pak Tua saya di situ sudah mulai tidak suka dengan saya, karena saya menolak keinginan dia. Sudah mulai kurang suka karena itu tadi, karena saya menolak keinginan dia. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nah setelah saya selesai bekerja, saya pulang ke rumah, dan uang untuk ongkos, puji Tuhan, saya bisa kumpulkan itu dengan jerih payah saya. Jadi saudara, saya datang ke kampus Syapin, saya sendiri yang cari ongkos saudara. Adapun orang tua saya menambahi itu untuk menambahi uang pendaftaran saya masuk ke Syapin, dan perlengkapan saya di kampus Syapin, kebutuhan-kebutuhan sehari-hari itu dari orang tua saya.
Nah, setelah saya dipanggil ke kampus Syapin, saya dibentuk dan diproses di tempat ini. Dan saya melihat dalam diri saya sekarang, saya sudah diubahkan oleh Tuhan melalui kampus Syapin. Saudara, sebelum saya masuk ke Syapin, saya orangnya itu pemalu, orangnya itu peminder, dan suka emosi. Ketiga ini masih ada dalam diri saya waktu saya di rumah saya seperti itu. Saya minder melihat orang-orang yang ada di sekeliling saya. Kenapa, saudara? Ya, mereka berangkat ke sekolah, mereka diantarkan oleh orang tua mereka. Mereka difasilitasi dengan alat-alat teknologi yang canggih, saudara. Mereka, kalau saya melihat teman-teman saya, rata-rata teman-teman di kelas saya waktu SMA itu sudah punya laptop, sudah punya handphone, dan mereka juga ketika berangkat ke sekolah diantarkan oleh orang tuanya. Nah, saya melihat, saudara, saya agak minder, saudara, karena terus terang orang tua saya dari saya kecil sampai saya SMA itu tidak pernah diantarkan ke sekolah saya, saudara. Saya berangkat sendiri. Saya pagi berangkat itu ke sekolah dari jam 7, pulang jam 2. Nah, saya berangkat naik motor sendiri, saudara. Ya, itu tidak ada orang tua antarkan. Dan fasilitas alat-alat teknologi seperti HP, laptop, orang tua saya tidak kasih, tidak diberikan sama saya. Saudara, jujur saya dikasih handphone itu ketika saya di kelas 3 SMA, saudara. Kelas 3 SMA saya baru pegang handphone. Nah, ketika saya masuk kampus Syapin, saya bersyukur, saudara. Karena apa? Karena di tempat ini bagi saya diajarkan untuk hidup sederhana. Ya, saya sangat suka, saudara, dengan kampus ini, karena kampus ini diajarkan untuk hidup sederhana. Jadi, saudara, orang-orang yang dipanggil ke tempat ini, sekalipun dia orang tuanya kaya, dia berkelimpahan materi, tapi di tempat ini disamaratakan, ya, hidup sederhana. Nah, itu yang saya sangat suka, saudara, dengan tempat ini. Nah, menurut saya, ketika saya masuk di tempat ini, saya sudah mengalami perubahan. Dan saya menyadari yang membuat saya berubah itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan bentuk saya di tempat ini untuk saya tidak minder lagi, untuk saya tidak pemalu lagi. Dan saya sekarang sudah tidak pemalu dan sudah tidak minder lagi, saudara. Karena apa? Karena saya sudah diubahkan oleh Tuhan melalui tempat ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, adapun hal yang ingin saya rubah lagi untuk saya lebih baik di tempat ini. Yang pertama itu, ya, saya yang pertama harus mempertahankan kehidupan saya yang sekarang, supaya saya tidak kembali lagi ke masa lalu saya yang dulunya saya pemalu, peminder, bahkan suka emosi, saudara. Nah, ketiga hal ini harus saya pertahankan. Yang pertama itu saya tidak pemalu, yang kedua tidak peminder, dan yang ketiga itu yang harus saya pertahankan supaya saya tidak emosi, saudara. Nah, mungkin untuk menjalani proses yang ada di tempat ini, untuk saya berubah menjadi pribadi yang lebih baik, ada penghalang. Ada penghalang kalau berbicara tentang ingin mau jadi pribadi yang lebih baik, itu pasti ada penghalang. Nah, saudara, ketika saya ingin berubah untuk menjadi hal yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ada penghalang yang membuat saya sulit untuk berubah. Tapi saya ingin terus berjuang, saudara, membuktikan bahwa saya bisa menyelesaikan pendidikan saya di tempat ini.
Karena saya sampai sekarang saudara terus terang terngiang-ngiang dengan perkataan keluarga saya tadi, yaitu Pak tua saya. Saya terngiang-ngiang mendengar perkataannya sampai sekarang saudara, ya. Begitu sangat membuat saya untuk tidak bermain-main di dalam menempuh pendidikan di tempat ini. Nah, saudara, saya di satu sisi bersyukur mendengar perkataan Pak tua saya yang seperti itu. Karena apa? Itu membuat saya untuk saya semangat bangkit di tempat ini dan serius menempuh pendidikan di tempat ini, saudara. Saya bersyukur Pak tua saya bilang seperti itu. Bagaimana kau mau melanjut sekolah? Dari mana uang orang tuamu? Seperti itu. Nah, seakan-akan dia meremehkan kemampuan orang tua saya. Nah, saya tidak ambil pusing. Saya berkomitmen datang ke tempat ini dengan bisa dikatakan dengan tangan kosong, dan saya bersyukur saudara ada orang-orang yang peduli sama saya di tempat ini. Ada orang-orang yang banyak peduli sama saya di tempat ini. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu kesaksian kehidupan saya, dan saya bersyukur saudara bisa ada sampai saat ini di tempat ini. Itu semua karena Tuhan, bukan karena kekuatan saya. Nah saudara, saya di tempat ini begitu banyak menjalani proses demi proses, rintangan demi rintangan yang saya lalui. Saudara, jujur di tempat ini juga saya bukan hanya diajarkan secara akademik, tapi di tempat ini ada banyak pelajaran-pelajaran yang saya dapat. Saya diajarkan di sini ya supaya saya bisa membekali diri saya nanti hidup mandiri di luar sana. Diajarkan bagaimana di sini bekerja dengan baik, diajarkan di sini bagaimana tidak mengandalkan, tidak berharap penuh kepada orang tua. Tetapi di tempat ini diajarkan bagaimana kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya saudara, saya sangat bersyukur, dan saya boleh ada sampai saat ini saudara, itu semua karena kasih Tuhan. Nah saudara, kalau berbicara tentang pengalaman pribadi perjumpaan dengan Tuhan itu, ya, saya waktu kelas 3 SMA, saya itu beribadah di gereja saya, di gereja penyebaran Injil, dan di tengah-tengah berlangsungnya ibadah itu gembala saya ini bernubuat sama saya bahwasanya engkau akan kujadikan menjadi hambaku, seperti itu. Nah, selain itu juga saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Nah, waktu saya beribadah di gereja penyebaran Injil, saya beribadah begitu merasakan hadirat Tuhan, begitu merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan saya. Nah, saudara, kalau dipikir-pikirkan itu sesuatu hal yang tidak masuk akal, sesuatu hal di luar nalar dari pemikiran saya. Nah, karena terus terang saudara, dari saya SD, SMP, saya itu orangnya menganggap segala sesuatu biasa-biasa saja. Ya, saya beribadah ya biasa-biasa saja, ya hanya sekedar mengikuti saja. Tetapi pada waktu itu dimana saya betul-betul datang sama Tuhan, tersungkur sama Tuhan di gereja, ya saudara, ini di gereja. Waktu ibadah berlangsung, saya benar-benar merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, saudara. Ketika nubuatan disampaikan sama saya merasa terpukul, saudara. Saya merasa terpukul dan saya merenung. Nah, dan saya merenung bahwasanya ini
ini betulan dari Tuhan atau hanya kata-kata yang ingin membuat saya supaya saya mau jadi hamba Tuhan seperti itu. Tapi setelah saya merenung, saya berpikir lagi, tidak saudara. Tetapi itu suara dari Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan juga meneguhkan di dalam ibadah waktu itu. Nah, ibadah waktu itu ya betul-betul saya merasakan dan mengalami hadirat Tuhan dan merasakan kuasa Tuhan bekerja atas diri saya. Nah, mulai dari hari itu saudara, saya buat komitmen, saya tidak mau lagi bermain-main untuk datang sama Tuhan. Karena setelah saya menyadari selama waktu saya SMP, SD, saya banyak bermain-main saudara. Ya ibadahlah hanya mengikuti saja. Bahkan di gereja saya orangnya suka tidur saudara. Waktu saya beribadah di gereja saya suka ngantuk. Dan kenapa pada waktu itu, di hari itu ada nubuatan sama saya, dan saya betul-betul merasakan hadirat Tuhan, merasakan kuasa Tuhan bekerja dalam diri saya, sehingga membuat pikiran saya untuk bisa saya berubah dan tidak bermain-main sama Tuhan saudara. Nah, dengan nubuatan tersebut dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, saya merasakan hadiratnya, saya dari situ semangat untuk menjadi hamba Tuhan. Bahkan saya menggebu-gebu saudara, saya ingin mau jadi hamba Tuhan, saya ingin mau jadi pendeta. Nah, waktu saya juga masuk di tingkat 1 saudara, di tingkat 1 itu saya juga benar-benar merasakan dan mengalami kuasa lawatan Tuhan atas diri saya. Ya, waktu itu kami di tingkat 1 belajar 9 penyataan karunia roh. Nah, dosen saya mengajarkan begitu luar biasa, pengajaran 9 penyataan karunia roh. Nah, waktu itu setelah kami selesai belajar, dosen kami ini saudara mengajak kami untuk penyembahan. Nah, ketika kami menyembah Tuhan satu kelas, saya juga di situ merasakan ada sesuatu hal yang berbeda, hal yang membuat saya kayak seperti haus, seperti menggebu-gebu ingin terus tinggal dalam hadirat Tuhan saudara. Itu tidak tahu mengapa, dan di tingkat 1 lah juga saya bisa berkata-kata dengan bahasa lain, atau yang kita sebut sekarang yaitu berbahasa roh. Ya, Tuhan kasih saya karunia berbahasa roh, dan waktu itu saya penyembahan begitu luar biasa, dan bahkan seluruh tubuh saya gemetar saudara, gemetar karena merasakan hadirat Tuhan yang begitu bekerja luar biasa dalam kehidupan saya. Nah, di tingkat 1 juga saya mengalami perjumpaan lagi dengan Tuhan saudara. Tuhan meneguhkan panggilan saya. Tuhan meneguhkan panggilan saya bahwasanya engkau akan kupakai menjadi hambaku, menjadi alatku saudara. Nah, itu membuat untuk saya tidak ada waktu lagi bermain-main sama Tuhan. Nah, saya bersyukur saudara, saya bisa merasakan hadirat Tuhan saudara, dan saya bersyukur ada tanda yang Tuhan kasih bahwasanya itu saya adalah panggilan Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Ya, tanda yang saya berikan kepada kita semua, ya saya tadi dapat nubuat dari gembala saya, dan waktu saya masuk tingkat 1 dan saya betul-betul mengalami kuasa lawatan Tuhan. Itu sebabnya saudara, melalui perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan, saya berkomitmen bahwasanya saya sebagai masa depan gereja, saya nggak punya waktu lagi untuk bermain-main, namun saya ingin terus serius sama Tuhan, serius melakukan pekerjaan Tuhan, dan apa yang Tuhan mau dan harus saya kerjakan di dalam kehidupan saya sehari-hari saudara. Ya, puji nama Tuhan. Ada banyak di Alkitab ayat
membuat saya merasa dikuatkan dan merasa terbangun. Tapi saudara pegang dan selalu pegang satu ayat, itu surat Paulus yang terdapat di dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Bunyinya seperti ini: karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Nah, ayat ini yang membuat saya, saudara, menjalani hari-hari itu kuat seperti itu. Karena ya hidup saya itu hanya untuk Tuhan, seperti itu. Dan sekalipun saya diperhadapkan kepada situasi yang sangat sulit, karena saya mengerjakan pekerjaan Tuhan, saya percaya dan saya imani Tuhan pasti tolong, seperti itu. Ya, adapun pesan yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak muda, generasi bangsa, yang mau saya sampaikan kepada kita semua, ya kita harus sadar bahwasanya kita adalah generasi masa depan gereja, dan kita adalah generasi penerus bangsa kita Indonesia. Nah, pesan saya yang pertama, kita harus sadar, dan ketika kita sudah sadar akan hal itu, pasti kita akan melakukan satu pergerakan untuk kita membuat perubahan demi perubahan, baik itu kepada bangsa kita, baik itu juga kepada gereja Tuhan yang berdiri di bangsa kita Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.